Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kasus kemacetan mudik tol Brexit tahun 2016. Kelompok kami terdiri dari Cindy Delviana Rosa, Isabella Dwi Anjani, Miranda Kailola, Muhammad Raihan Alwin, Novita Yulia, Patricia Prinza, dan Veronica Rifka. Baik, sebelum kami menjelaskan, kita akan menonton video cuplikan terkait tol Brexit tahun 2016. Terjadi pada tahun 2016 dan disebut sebagai kemacetan terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang beredar, menggunakan tol baru ini, Jakarta sampai Brebes dalam keadaan normal hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam saja. Tentunya hal tersebut sangatlah menarik bagi para pemudik. Kemacetan yang terjadi pada tahun 2016 yang dikenal sebagai tragedi kemacetan Brexit menjadi kemacetan terparah yang terjadi di Indonesia. Pengakuan mereka yang mudik dari Jakarta ke Solo, mereka menghabiskan waktu sampai dengan 51 jam. Total korban jiwa yang tercatat, setidaknya ada sekitar 17 orang yang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya harus masuk ke rumah sakit dan kemudian dirawat intensif. Kemacetan di tol Brexit diperkirakan karena semua pemudik berpikir hal yang sama, yaitu menggunakan jalur tol, maka perjalanan akan semakin lancar. Pada saat itu pemerintah juga mengatakan bahwa Jakarta Brebes hanya ditempuh dengan waktu sekitar 4 jam saja. Yang tentu hal tersebut mengundang banyak pemudik untuk ikut mencoba menggunakan jalur tol. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Alwin akan menjelaskan tentang kategorisasi klaim yang terkait dengan kisah tragedi kemacetan di jalan tol Trans Jawa tahun 2016 atau yang biasa kita ketahui itu tragedi kemacetan mudik tol Brexit. Yang pertama, tentu ada kategori klaim. Kategori tol Brexit tahun 2016 banyak menimbulkan kerugian tentunya untuk korban tertimpa macet di dalam tol tersebut. Yang kedua itu ada klaim faktual atau deskriptif, klaim yang menggambarkan atau menjelaskan fakta atau kejadian yang terjadi secara objektif. Contohnya itu ada jumlah kendaraan yang melintas jalan tol Trans Jawa yang buka titik dekat selama musim mudik. Yang ketiga itu ada klaim faktual, klaim yang berdasarkan fakta dan dibuktikan secara empiris. Itu contohnya penyebab kemacetan adalah jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan tol. Yang keempat itu ada klaim nilai, klaim yang didasarkan pada nilai-nilai atau kepercayaan pribadi. Contoh yang pertama itu pemerintah harus memperbaiki infrastruktur jalan tol untuk mengatasi kemacetan pada musim mudik. Lalu contoh yang kedua ada pemerintah harus memberikan alternatif transportasi yang lebih efektif dan aman selama musim mudik. Lalu yang kelima ada klaim subjektif, klaim yang didasarkan pada pandangan atau perasaan individu. Contohnya yang pertama itu saya merasa terganggu oleh kemacetan selama musim lebaran. Yang kedua ada beberapa pengendara mungkin merasa frustasi dan kesal selama kemacetan tersebut. Lalu yang keenam ada non-klaim, pernyataan yang tidak menyatakan klaim atau fakta. Contohnya itu adalah jalan tol Trans Jawa memiliki panjang sekitar 1167 km. Lalu yang klaim terakhir ada klaim objektif, klaim yang dapat diverifikasi secara independen tanpa ada bias atau pandangan pribadi. Menurut saya pribadi, tidak ada contoh yang tepat untuk kategori ini dalam konteks kasus tragedi kemacetan mudik jalan tol Trans Jawa pada tahun 2016. Perkenalkan, saya Cindy. Saya akan menjelaskan analisis kritis tentang kasus tragedi kemacetan mudik tol Brexit tahun 2016. Identifikasi pada kasus ini dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab dan dampak dari tragedi tersebut. Penyebab dari tragedi kemacetan mudik tersebut adalah adanya kebijakan pembukaan jalan tol baru yang menarik minat para pemudik untuk mencoba jalur baru tersebut. Hal ini menyebabkan jumlah kendaraan di jalan menjadi sangat padat dan meningkatkan kemacetan lalu lintas yang terjadi. Selain itu, adanya pedagang asongan yang berjualan di pinggir jalan juga menjadi salah satu faktor yang memperparah kemacetan tersebut. Dampak dari tragedi ini adalah terjadinya kemacetan yang sangat parah sehingga waktu tempuh yang biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa jam menjadi membutuhkan waktu hingga 35 jam. Hal ini tentunya sangat menyulitkan para pemudik dan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan mereka selama dalam perjalanan. Teknik analisis kasus ini dapat dilakukan dengan melihat faktor-faktor penyebab kemacetan dan mencari solusi untuk mencegah terjadinya tragedi serupa di masa depan. Dari segi evaluasi, kasus ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan dalam perencanaan dan pengaturan lalu lintas di Indonesia, khususnya saat musim mudik. Diperlukan tindakan yang lebih protektif dari pemerintah untuk memastikan kesediaan jalan dan transportasi yang memadai bagi para pemudik, serta pengaturan lalu lintas yang lebih baik untuk menghindari terjadinya kemacetan yang mengancam keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan. Perkenalkan, saya Novita Yuli akan menjelaskan tentang beberapa contoh argumen dan kontrargumen pada kasus kecelakaan tol Brexit di Jawa Tengah pada tahun 2016.
Kecelakaan di Tol Brebes menunjukkan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Yang kedua, pemerintah harus memperketat aturan keselamatan dan pengawasan di jalan tol untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan. Kecelakaan di Tol Brebes harus menjadi peringatan bagi pengemudi untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan berkendara dengan hati-hati. Pihak pengelola jalan tol harus lebih aktif dalam memperbaiki jalan tol dan memberikan pemeliharaan yang baik agar dapat menjamin keselamatan pengguna jalan. Contoh counter argumen yang nomor 1, kecelakaan di Tol Brebes adalah kecelakaan yang tidak terduga dan bisa terjadi di mana saja, bukan semata-mata karena faktor infrastruktur jalan tol. Yang kedua, meskipun pemerintah memperketat aturan keselamatan dan pengawasan, kecelakaan masih bisa terjadi karena kesalahan individu dalam berkendara. Yang ketiga, kecelakaan di jalan tol Brebes bukan satu-satunya kecelakaan yang terjadi di jalan tol, sehingga perlu ada perhatian yang sama terhadap keselamatan pengguna jalan di seluruh jalan tol di Indonesia. Yang terakhir, pihak pengelola jalan tol sudah melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala, tetapi terkadang kecelakaan bisa terjadi karena faktor yang tidak terduga. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Sabila Dwi Anjani akan menjelaskan mengenai contoh deduktif spesifik dari kasus macet yang terjadi di jalan tol Brexit pada tahun 2016. Contoh untuk modus ponens yaitu, jika jalan tol Brexit macet, maka perjalanan Jakarta menuju Brebes melalui tol Brexit ditempuh selama lebih dari 4 jam. Ternyata jalan tol Brexit macet, jadi perjalanan Jakarta menuju Brebes melalui tol Brexit ditempuh lebih dari 4 jam perjalanan. Untuk modus tollens, jika pemerintah mempersiapkan aspek pendukung jalan tol Brexit dengan baik, maka perjalanan dari Jakarta menuju Brebes melalui tol Brexit akan lancar. Ternyata perjalanan dari Jakarta menuju Brebes melalui tol Brexit tidak lancar, jadi pemerintah tidak mempersiapkan aspek pendukung jalan tol Brexit dengan baik. Selanjutnya, silogisme hipotesis. Jika pemerintah mempersiapkan aspek pendukung jalan tol Brexit dengan baik, maka perjalanan dari Jakarta menuju Brebes melalui tol Brexit lancar. Jika lancar, perjalanan dari Jakarta menuju Brebes melalui tol Brexit dapat ditempuh hanya dengan 4 jam perjalanan. Jadi, jika pemerintah mempersiapkan aspek pendukung jalan tol Brexit dengan baik, maka perjalanan dari Jakarta menuju Brebes melalui tol Brexit dapat ditempuh hanya dengan 4 jam perjalanan. Silogisme disjunktif. Banyak pemudik yang meninggal entah karena kelaparan atau karena kelelahan. Ternyata pemudik yang meninggal tidak karena kelaparan, jadi karena kelelahan. Dilema. Pulang kampung dari Jakarta menuju Brebes entah melalui jalan tol Brexit atau melalui jalan biasa. Jika melalui jalan tol Brexit, maka ditempuh selama 4 jam perjalanan. Jika melalui jalan biasa, maka ditempuh dalam 7 jam perjalanan. Jadi harus memilih antara 4 jam perjalanan atau 7 jam perjalanan. Terima kasih. Yang kelima adalah argumen induktif spesifik. Argumen ini menggunakan contoh-contoh spesifik untuk mengambil kesimpulan umum. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah generalisasi. Generalisasi menggunakan kesimpulan berdasarkan pendapat dari masyarakat umum. Contoh dari kasus ini adalah, tragedi atau kasus Brexit adalah kasus kemacetan terparah di Indonesia. Mengapa orang bisa menyimpulkan demikian? Karena ada beberapa pemudik yang menyampaikan pendapat bahwa perjalanan dari Jakarta Solo menyampai waktu 51 jam, kemudian dari Cirebon ke Semarang 35 jam, yang padahal seharusnya tidak sampai segitu. Kedua, analogi. Analogi membandingkan dua hal untuk memperkuat argumennya. Contohnya, pintu tol Brexit bagaikan pintu yang dibuka pada malam hari, yakni menawarkan kebebasan tetapi juga memiliki potensi risiko untuk tersesat. Terakhir, kausalitas. Kausalitas adalah menggunakan hukum sebab akibat untuk memperkuat argumennya. Contohnya, kemacetan tol Brexit terjadi karena kurangnya persiapan pemerintah dalam aspek pendukung tol. Di antaranya, kurang jelasnya pembagian beban jalan dan juga diabaikannya penggunaan jalan arteri yang sebenarnya dapat digunakan sebagai jalan alternatif lain. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Rifka Oktavianipate. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kesesatan berpikir secara informal. Yang pertama ada non causa pro causa atau sering disebut post hoc ergo propter hoc. Adalah kesalahan berpikir informal yang mendasarkan kesimpulan pada asumsi bahwa sebuah kejadian atau peristiwa disebabkan oleh kejadian atau peristiwa sebelumnya yang secara kronologis terjadi lebih awal. Dalam kasus ini, ada kemungkinan orang mengaitkan kemacetan pada jalan tol Trans Jawa pada saat musim mudik tahun 2016 dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintasi jalan tol tersebut.
Meskipun tidak bisa dengan pasti menyimpulkan bahwa jumlah kendaraanlah yang menyebabkan kemacetan, dan bukan faktor lain seperti kekurangannya petugas jalan tol atau kendala teknis pada kendaraan. Yang kedua ada argumentum et verecundiam atau appeal to authority, adalah kesalahan berpikir informal yang mendasarkan kesimpulan pada otoritas atau kepercayaan terhadap sumber informasi tanpa mempertimbangkan kebenaran atau validasi informasi tersebut. Dalam kasus ini, mungkin ada pihak yang mengatakan bahwa kemacetan terjadi karena alasan tertentu, berdasarkan pandangan atau pendapat dari seseorang yang dianggap sebagai ahli atau otoritas di bidang tertentu, tanpa mempertimbangkan apakah argumen tersebut didukung oleh data atau bukti. Sekian dari kelompok kami presentasi mengenai tol Brexit tahun 2016. Terima kasih sudah menonton.